tetap keep kayak kita tetap waras gitu kan. Oke, gaul sama orang-orang Indonesia. Jadi kayaknya lumayan juga nih ngikutin lifestyle dia karena aku sempat gendut banget sih kemarin ini. Kayak maksudnya kiloan aku naik banget karena kayaknya Bahagia terlalu dong. Dan gitu. ini biasanya dipakai untuk Pesta gini aja atau pesta. pesta. Kalau kayak gini pesta gitu. Tapi kadang orang kayak kemarin ada yang sempat beli model gini buat lebaran loh di Indonesia. Wah, Tuh, jadi lumayan banget ya, dan sebenarnya menjanjikan ya sebenarnya kalau dilihat-lihat. menjanjikan Bun mau jadi resellernya. Ayo mari bergabung. Paling aku cuma mau ngomong ya hati-hati aja di sana ya. Kan juga dia lagi kerja juga kan, tiap hari lagi kerja syuting terus. Jaga hati, jaga pikiran, jaga mata, jaga telinga, jaga semuanya. Terus juga sehat-sehat karena kan namanya syuting kayak gitu pasti ketemu sama banyak orang juga kan. Ya namanya orang hidup di sana sendiri, dia di Mumbai juga sendiri, paling cuma pembantu yang ngurusin. Ya jadi maksudnya kayak ya hati-hati aja sih gitu. Seru banget ya perbincangan kita sama Nita, dan semoga pernikahannya baik-baik saja, Amin. langgeng. Dan Amin, juga lanjut kita akan bahas tentang India ya. Boleh. Apa saja sih kebudayaan India yang banyak kita temuin di sana yang bikin Nita emes gitu? Oh, ternyata budaya di sana tuh begini. Bisa diceritain nggak sih? Oke, budayanya tuh banyak banget sih. Kayaknya tiap bulan mereka tuh ada tradisi ngapain. Terus mungkin kalau misalnya kita tahu ada yang namanya festival kayak apa Holi. Holi tuh kalau di sini tuh kayak yang colors yang lempar-lempar kayak apa warna-warna gitu. Di sana tuh mereka punya festivalnya. Dan kayak bener-bener happening aja gitu kayak Setiap orang tahun heboh ya berarti. Dan bahkan tuh banyak kayak turis dari mancanegara yang datang ke India sendiri khusus untuk kayak datang pas Holi gitu. Terus banyak lah menurut aku kayak tradisinya mereka kayak ngapain aja tuh dirayain, kayak ada kayak festival brothers, kayak misalnya kayak adik kakak tuh saling tukeran apa, terus nanti ada Tukeran acara tuh maksudnya barang gitu. apa kayak ada kasih gelang, terus nanti ada ngasih hadiah, pokoknya bener-bener banyak banget sih, bener-bener emang budayanya banyak, manusianya banyak juga. Jadi ya itulah maksudnya uniknya ya mereka memang punya budaya yang luar biasa sih gitu. Berarti seru ya. Dan Lumayan. gimana sih cara Nita menyesuaikan diri dengan lingkungan di sana? Kan tadi kan dibilang shock culture kan, dari mulai makanan, terus crowdednya orang-orang. Nah itu gimana cara menanggapinya? Oke, kalau aku sih selalu kayak nerapin di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi di mana kita berada ya harus coba beradaptasi aja sih gitu. Ya pertama-tama pasti shock wajar, cuman selalu mikir kayak kalau shock-shockan terus kayak kita ya udah kayak stres sendiri gitu loh. Makanya aku kayak coba apa nih langkah awal yang bikin kita tuh tetap keep the sanity, kayak tetap keep kayak kita tetap waras gitu kan. Oke, gaul sama orang-orang Indonesia. Jadi aku tuh waktu itu rajin ke konsulat, kayak apa ketemu ibu-ibu Indonesia, perkumpulan Indonesia di sana juga Banyak ada. ya, di sana? banyak juga. Jadi kayak ya udah aku ketemu sama ibu-ibu Indonesia di sana, terus kayak ntar kadang mereka bikin acara potluck, terus ada arisan juga. Jadi ya kayak bikin apa ya, kayak ikutan banyak acara aja gitu. Sibukin diri deh biar kitanya juga nggak stres sendiri kayak gitu. Kalau di Indonesia kepikiran pengen pulang lagi itu kenapa ya? Pertanyaan balik lagi ya. Ya itu tadi kan aku udah bilang kan karena Covid kan. Awalnya karena Covid, terus bisnis juga harus diurusin karena barang sempet stuck tuh, sempet lama kan nggak ini. Makanya itu jadi ya udah deh aku balik ke Indo gitu. Dan kangen keluarga dan makanan Indonesia. Oke. Udah bisa masak masakan India belum sih? Udah pernah waktu itu dia sakit dan pengen makanan India, terus aku belajar Masak apa aja? dari YouTube waktu itu panir burji, terus pernah bikin panir apa ya, pokoknya kayak apa sih namanya chapati, terus paratha gitu-gitu udah pernah bikin juga. Yang paling enak makanan India ada yang disukain nggak sih? Yang paling favorit banget nih Tak? Kalau aku sukanya kayak chicken curry gitu-gitu masih masuk ya? Masih masuk ya. Terus chicken tikka gitu-gitu masih masuk. Sebenarnya makanan India tuh enak asal jangan ada satu bumbu tuh yang namanya jinten. Tapi di Indonesia juga tuh terkenal juga kan jinten tuh suka ada di masakan-masakan. Cuma mereka tuh naburnya tuh kayak jintennya lebih banyak dari masakannya. Gitu. Kalau di kita kan paling cuma dikit-dikit kan gitu. Nah, kalau mereka enggak, jintennya yang banyak gitu tuh nggak sih? Jadi itu yang baunya. Pakai masalah-masalah juga ya. Kalau masalahnya sebenarnya masih enak. Itu tuh kalau menurut aku mirip masakan Padang.
menurut aku iya. ya. Tapi karena jintennya itu bener-bener kadang mereka taburnya banyak banget, itulah yang ngebikin kayak jadi aduh orang tuh enak makannya gitu, tau gak sih? Dan itu kecium lagi sama kita kalau kita bukan yang biasa makan ya, pasti kerasa nih, oh ini ada jintennya nih, saya kayaknya banyak nih. Kalau Vin sendiri suka nggak sih sama masakan-masakan Indonesia? Dan apa aja sih yang disukain? Dia suka sate, gado-gado masih suka. Tapi kalau mie bakso gitu-gitu dia kurang demen sih. Ayam goreng itu juga jarang karena dia nggak suka makan goreng-gorengan. Dia kan Sehat ya? terlalu sehat ya, makanya terlalu ini. Makanannya tuh simple banget, dia cuman grill chicken doang, terus kadang pakai sayuran doang, udah gitu doang aja. Nah tadi kan kamu waktu pas Vin sakit tuh sempet belajar masak ya, masakan-masakan yang dia sukain. Tapi yang favoritnya dia tuh yang pengen banget kayak kamu masakin tuh apa sih makanannya namanya? Boleh jujur nggak? Boleh? Nggak ada. Nggak ada. Masakan Indonesia, makanan India kan yang nggak ada. karena itu kan aku bikin juga ya bukan terpaksa ya, maksudnya memang lagi kepepet gitu kan. Iya, betul. Ya udah seadanya aja. Terus dia juga sebenarnya bukan yang suka makanan India juga, bukan yang tiap hari makanan India. Yang tadi aku bilang dia cuma makan kayak ayam dipanggang gitu doang, terus pakai sayur. Jadi bener-bener sebenarnya malah lebih western Sehat, ya? gitu, makanan sehat gitu. Tapi berarti kamu sendiri harus ngikutin makanannya suami dong ya? Sempet kita tuh ini split gitu loh, kayak dia makan kayak begitu, aku masak sendiri. Cuman lagi pandemi kemarin lumayan agak capek, terus aku pikir kayaknya lumayan juga nih ngikutin lifestyle dia karena aku sempet gendut banget sih kemarin ini. Kayak maksudnya kiloan aku naik banget karena kayaknya Bahagia dong. bahagia makan segala dimakan karena lagi masak gitu tuh seru, jadi kayak pengen makan inilah makan itu. Terus yang lebih enak tuh kayak pakai nasi, aku tuh kadang suka demen bikin sambal sendiri apa gitu kan, enak ya pakai nasi anget gitu ya. Itu nasinya itu kan bikin gendut tuh, makanya dari situ kayak sadar wah ini kayaknya ada yang salah nih, udah gendut banget nih. Udah gitu ya udah aku ikutin polanya dia makan. Ya udah itulah tadi nggak jauh beda, ya udah cuman ayam panggang sama sayuran, tapi itu jadi kurus loh, jadi turun berat badannya. Berarti sempet naik berapa kilo tuh? Sempet 5 ke atas sih sempet. Selama masa pandemik ya? Nggak lagi pandemi banget sih, malah pandemi aku turun. Oke. Kan dengar-dengar katanya Nita juga usaha baju-baju India ya? Iya banget. Bisnisnya. Boleh diliatin nggak sih sama pemirsa kayak gimana? Boleh banget bajunya, dong, sambil sekalian promosi. Ini salah satunya aku pakai hari ini, sekarang lagi syuting aku pakai ini. Ini salah satu bajunya. Salah satu bajunya ya? Dan masih ada lagi di depan, nanti tinggal diambil, ntar aku kasih lihat. Oke, mari kita simak cuplikan Nita ganti pakaian dulu ya. Keren banget ya fashion yang tadi udah ditampilkan oleh Nita. Dan ini salah satunya. Ya. Ini namanya apa nih? Ini tuh kita bisa bilangnya tuh anarkali ya. Anarkali. Iya, kenapa? Karena model-modelan kayak dress gini, terus yang ininya mekar kayak gini, ini kita sebutnya namanya anarkali gitu. Dan pegang deh bahannya, dingin kan? Halus. Apa karena AC ya? Enggak kok, emang dingin kok, bahannya memang bagus. Karena aku sendiri kan yang memang pilih si bahan semuanya kan, jadi aku pengen usahain ya customer puas lah gitu, udah bayar ada harganya juga kan, nggak terlalu murah juga kan. Berarti semua bahannya kamu yang pilih sendiri? Iya betul, bahannya semuanya pokoknya aku yang pilih. Terkait dengan produksi semuanya nanganin kamu juga? Yes. Tapi aku ada tim juga, maksudnya kayak penjahit semua ada di sana. Kayak gitu. Tapi ini mereknya memang Biba? Atau ada ini beberapa? Aku salah satunya ini yang aku tadi bilang, ada yang aku produksi sendiri, ada yang aku ngambil dari supplier. Nah ini yang salah satunya ngambil dari supplier gitu. Kalau range harganya boleh dikasih tahu nggak nih? Yang range aja, misalnya kira-kira dari paling murah sampai paling mahal. Sebenarnya paling murah tuh kayak dari 300-400 juga ada. 300-400an ada. Ini? Yang ini sekitar sebenarnya aku jual di 700-an, cuman ada diskon ya, karena masih nuansa tahun baru lah gitu. Kalau ada yang mau beli, tim Antv tenang aja, nanti ada special price ya. Tenang. Dan paling mahal berapa nih? Kita mau tahu juga. Paling mahal. Mungkin yang di sini dulu aja kali ya, mumpung barangnya ada. Yang paling mahal yang kuning sebenarnya. Maaf ya Kak, ya. Nah, kuning ini berat banget nih kalau kamu pegang nih.
Iya Ya benar. kan, berat banget. Nah ini juga tadi masih sama namanya anarkali. Nah kalau di India itu sebenarnya terkenal tuh ada selendang ininya nih. Sari. Enggak, bukan? ini selendang. Oh. Namanya dupatta. Dan Gitu. ini biasanya dipakai untuk Untuk pesta gini aja, atau pesta, gimana? pesta. Kalau kayak gini pesta gitu. Tapi kadang orang kayak kemarin ada yang sempat beli model gini buat lebaran loh di Indonesia. Nah, yang aku mau tanya tadi kan pakaian kamu nih mostly-nya rata-rata panjang-panjang. Betul. Emang segmentednya memang untuk wanita muslim atau bagaimana? Iya, jadi aku pribadi memang udah langsung nargetinnya buat yang berhijab sih, Hijab. ya Oh, gitu. oke. Jadi yang pendek-pendek kayak tadi Memang tuh yang target pertama, pasarnya ya? yang pertama itu kayak paling cuman kayak buat pemanis aja gitu biar ada kayak koleksi yang oke yang pendek-pendek karena ada juga kan yang mungkin tidak berhijab pengen pakai Iya. produk dari kita, jadi kita kayak kasih koleksi yang pendek. Dan sebenarnya bisa disambungin juga kan itu Iya, dengan cuman manset-manset betul. gitu. Tapi tetap aja sih kalau aku nargetinnya untuk yang berhijab karena kan memang target pasar aku kan di Indonesia gitu. Oke. Udah berapa banyak sih yang terjual sejauh ini? Ada lebih dari ribuan nih kayaknya. Aduh ribuan ya ada nggak ya? Mungkin ratusan mah ada lah. Karena aku mulai dari 2016. Itu aku start 2016, sekarang aja bagus. udah 2021 ya, udah mau 5 tahun. Nah iya ini aku bikin sendiri. Cakep. Ini aku bikin Semua sendiri. ukuran berarti ada ya? Lengkap di sana. Ada. Dan kadang tuh gini, kita tuh bikin sebenarnya all size. Oke. Jadi nanti aku di Indonesia ada penjahit sendiri juga. Jadi nanti tim kita yang alterin gitu ke size di customer-nya. Jadi biar pas gitu di badannya. Gitu sih. Ini juga cakep banget. Ya bagus. Bahan-bahan India tuh bagus-bagus banget sih, aku suka banget sih, kayak apa lucu-lucu Dan kayaknya gitu. juga belum banyak ya yang jualan fashion Yes. India di Indonesia. Ada aja sebenarnya, mungkin kalau kalian pergi ke pasar baru, Tanah Abang itu Tapi banyak. kan mungkin beda Betul, kualitas. iya itu dia, makanya ada barang, ada harga, ada kualitas sih ya gitu. Nah, yang saya suka nih ini nih. Yang ini ya, tadi kayaknya ini udah ada yang cocok sih sebenarnya ya. Iya nih, ini tuh Bagus. cakep banget nih. Ini sekalian kayak pengenalan produk, kayak ini namanya tuh chicken curry bahannya. Oke. Jadi setiap bahan-bahan bahan-bahan di India tuh macam-macam. Yang ini namanya chicken curry gitu. Ini tuh kayak bener-bener ya bahannya kayak gini aja gitu. Tapi dia memang dari India tuh terkenal dengan agak-agak manset dan juga ini ya kayak apa sih ini bahannya namanya? Net ya. Iya betul. Apa kayak tile gitu Tile, kan? iya, tile tile. net gitu kan. Iya. Terkenalnya tile net, terus juga memang banyaknya tuh kayak bordir, payet gitu tuh banyak banget sih mereka. Ini Iya. juga bisa nih dipakai buat lebaran. Lebaran ini oke banget. Iya. Lagi lebaran. Naksir saya yang ini tapi nggak Cakep muat ya. kayaknya. Muat kok, nanti gini, kamu kan kecil ya badannya ya. Ini bisa biasanya kita tuh minta size ukuran ke customer, misalnya dari lingkar dada, atau misalnya ada bagian-bagian yang perlu diperhatikan, misalnya ada bagian apa yang besar, infoin ke kita, nanti kita tuh biasanya ngepasin sama badan Berarti customer. sistemnya sebenarnya PO ya. Iya, bisa dibilang ya nggak PO-PO amat lah, kayak kadang kalau buat bener-benerin ya 2-3 hari lah dari mulai dealnya gitu. Tapi ini pasti ready stock atau kita bisa mesen custom gitu nggak sih? Bisa. Kayak kemarin juga ada yang nanya ke aku kayak mau custom dong. Terus kebetulan kan aku memang masih di sini, tapi aku ada tim juga di sana. Aku paling minta tolong tim sana, tolong cekin bahannya ada apa enggak gitu. Sebenarnya bisa sih kalau mau custom. Justru banyak yang wedding, tuh kita custom, kita bordir semua sendiri dari awal tuh ada aja gitu. Gila, Bener-bener keren sih. banget ya Iya, bisnisnya. seru sih sebenarnya, kalau harus seneng dulu sih ya, kalau nggak seneng sih Iya, ya pasti passion jadi dulu ya. beban juga sih. Tapi ada jatuh bangunnya nggak sih buat bisnis? Oh ada banget, pakaian ini? ada Contohnya banget. apa? Pernah banget kan awal-awal bisnis tuh kayak nggak ngerti kan namanya bisnis Iya. impor ekspor tuh kayak gimana. Ketahan di custom duty tuh 100 kilo. Wow. Dan nggak ngerti itu gimana, itu barang udah dipontang-panting sana sini, bayar udah puluhan juta, udah deh tutup mata. Tapi ya udah belajar lah, jadi kita kan kayak belajar, oh ternyata harus begini, begitu, ada regulasinya, ada harus bayar custom segala macam, jadi kita ngerti lah kayak gitu-gitu. Ada banget. Berarti awalnya sempat rugi dulu dong. Oh berarti. iya, rugi gede. Tapi sekarang iya. udah balik dong. Ya puji Tuhan ya, maksud aku lumayan lah, ada aja sih gitu. Iya. Dan ya kalau nggak balik modal kan nggak mungkin juga sampai hari ini ya Iya, berbisnis betul. gitu sih. Ini udah dijualnya di mana aja? Di Instagram? Iya, atau? awalnya banget tuh aku di Instagram justru. Oke. Jadi awal tuh tes pasar dulu, aku nggak langsung berani kayak stok segini banyak dengan kualitas yang mahal-mahal gini, nggak berani awalnya. Jadi pertama iseng, kayak aku lagi mau liburan ke Indo, terus aku kayak udah iseng kayak
post aja di Instagram kayak apa ya, aksesoris India, aku inget banget tuh kayak aksesoris gelang tangan gitu. Udah gitu, aku cuman kayak nanya, ada kalau misalnya aku jual ini ada yang mau nggak? Itu kayak banyak banget, mau kayak gini segala macam. Wah ternyata respon orang Euforianya lumayan banyak banget. Iya kayak gitu. Terus dari situ kayak ya udah coba. Pertama nggak ready stock gini, semua PO aja gitu, kayak kosong aja gitu. Palingan udah nyampe Indo ntar dikirim-kirimin, atau ntar kadang suka nitip temen, kadang ada yang pulang Indo biar cepet. Paling kayak gitu aja gitu. Ya lama-lama ternyata memang ya cukup Yang makin menjanjikan gitu. banyak. Gitu. Jadi ya udah deh. Ini mulai kan stok. pakaian-pakaian semua ya? Ya, ini lagi pakaian. Nah, kita tuh kalau nggak jual baju-baju gitu aja, kita jual juga kayak bahan kaftan gitu ya ini ya, kayak model Iya. kaftan. Dan bajunya tuh bukan baju cewek aja, kita juga ada jual baju cowok juga gitu. Oh, ini ya contohnya yang cowok. Iya, kalau ini sih yang beratnya ya baju cowoknya. Sebenarnya kita Mungkin ada ini jual. lebih ke jas kali ya kalau di kita atau gimana? Nggak ngerti ya, tapi mereka kalau acara wedding gitu selalu pakai kayak ginian. Gitu. Ibaratnya formalnya mereka menggunakan pakaian ini. Iya, Ada ini namanya nggak sih? kalau Ada. ini? Namanya sherwani. Sherwani. Ya, jadi ini ada ininya, terus ada celananya juga nih di dalam. Gitu. Celananya juga nggak beda jauh ya sama Iya, atau warnanya oh lebih ke iya. Warnanya kayak gini. Oh, celananya juga sebenarnya unik sih. Kayak bukan celana kerja atau celana yang pensil gitu. Ntar ya kita keluarin. Aduh takut mahal. Takut robek atau apa gitu. Sebentar. Kita tarik dari bawah. Nah, Oh, tuh, celananya tuh lucu. memang kayak gini ya? Kayak celana model-modelnya? Aladdin, tapi ada namanya. Ini tuh celana doti namanya. Jadi nanti ini diserut ya. Maksudnya kalau pas dipakai tuh Jadi kayak lebih ke slim fit gitu ya? iya, tapi di bagian sininya. Tapi di sininya tuh kayak celana Aladdin tuh nggak sih? Iya iya. tahu. Iya kayak gitu. Tapi nggak panjang gini ya. Jadi nanti tuh kayak ya modelnya ngerut gini loh kalau pas dipakai. Ini kamu yang desain juga ya? Yang ini ya. Tapi ya model-model laki sih kebanyakan sih ya simpel-simpel gini aja sih. Cuma tinggal main di bahan aja gitu. Palingan. Tapi pasti dari peminatnya pasti lebih banyak yang beli cewek ya? Iya cewek, tapi ternyata cowok juga Cowok juga lumayan. Iya, suka ada aja yang nanya gitu kayak Kak jualan nggak baju cowok? Aku juga lumayan banyak nyetok sih baju cowok. Iya. Ini kan pakaian nih, tapi kan kamu kan katanya fashion. Apalagi sih yang kamu produksi selain pakaian? Ada apa lagi? Ada sendal tuh. Sendalnya ini lucu tuh. kayak ala gini. Jawa gitu ya ini. Iya, cuman Tapi memang payetnya bedanya di bordirnya di bordir ya. gininya sih, iya. Terus Kayak gini. termasuk aksesorisnya loh Ya. pemirsa. Aksesoris Kita nih. lihat ya. Ini sebenarnya kayak aku pakein di kamu deh Oke, ya. boleh. Ini mana Di di? sini boleh. Ini di Oh. tengah. Itu kayak aksesorisnya gitu. Ini kayak yang buat nikah-nikah gitu nggak sih Iya kalau di betul, India gitu? atau kayak acara, ntar ini tinggal di cantelin di sininya. Udah ya saya bawa pulang Oh, gimana? jangan dong. Udah cocok ya tuh. Kayak gini tuh cakep banget tuh. Ya kan? Itu terus Kenalan ya. ya Jadi apa makin cantik. motifnya juga beda-beda sih. Ada yang kayak Ini juga gini. sama. Maksudnya kayak Ya, gini. sama kayak gitu. Terus palingan ada yang kalau ada yang emas nih, emas. Tuh kayak gitu ya. Tenang, ini bukan asli ya, ini imitasi. Jadi kalau hilang ya nggak sakit hati lah ya. Terus selain itu tadi kan aku ada bilang juga gelang ada anting-anting ya. Ini kayak anting-anting tuh kayak gini-gini, ini anting Indianya. Terus ada Ini anting kalau kayak gini berapa nih? yang DM itu, lagi. ya DM aja ya. Biar penasaran ya kan pemirsa di rumah ya kan, jadi nge-DM kita. Iya, betul. Nah ini anting-anting juga nih yang gede tuh, lucu-lucu banget. Jadi nanti biasanya tuh kalau misalnya ada customer yang nanya, aku pengen dong kayak bajunya ini, tolong setting dong sama aksesorisnya, ntar sama kita kayak diarahin juga kayak iya nih pakai antingnya yang kayak gini ya, pakai aksesorisnya yang kayak gini. Kayak Dia gitu. juga kan banyak tuh. Dia biasanya kan ada gelang-gelang rincing, Iya, rincing. ini gelang juga ada kita. Saya mau pakai juga biar saya Oh bawa mau juga, pulang. biar heboh ya kan Bun? Iya, betul. Iya nih, ini kayak warna-warnanya tuh Wow. macam-macam. Ini tadi aku langsung bawa satu. Ini tuh langsung gini aja. satu gituan ya? Ya, betul. Tapi kadang orang tuh ada yang kayak nge-mix aja gitu Itu loh. dia banyak atau keliling-keliling gitu sih? Kayak gitarin tangan. Oh, memang Iya, satu-satu ini. satu-satu. Jadi tinggal dimasukin aja. Cobain aja. Kan? Nah. Tuh, lucu kan? Beda, suka ada yang bunyi, ada yang enggak. Cuman Oke. kadang kan orang suka nggak mau bunyi-bunyi banget ya, suka Betul. kayak bising gitu.
Nih kayak warna yang kamu juga ada nih baju kamu. Iya betul. Jadi biasanya disesuaikan lah gitu. Ini berarti udah satu paket ya segini? Iya segini. Pokoknya kita jual per warna sih. Kalau kayak sari gitu, Apa? Oh iya fashion sari dia ya. kan lebih ke sari-sari gitu. Iya. Jadi inilah yang namanya sari ya pemirsa. Itu kain yang panjang ya. Ini tuh jadi cuma dililit-lilit doang kan? Nggak doang sih, Kak, ada tekniknya Kak. Dan sebenarnya tekniknya aku masih belum bisa tuh. Itu panjang banget. Jadi yang lucunya ya, fun fact-nya, si sari ini tuh kadang kalau customer yang pintar, tuh suka beli aja kainnya, terus sama mereka dibikinin kayak gaun sendiri. Oh, iya. Ngerti nggak sih? Kayak pinter sih itu customer-nya. Karena harganya kan juga, ya maksudnya lumayan gitu. Segini, ini sekitar 2 jutaan. Wow. Iya. Tapi kalau udah pakai sari ini pakai dalaman kayak kemben gitu? Pakai. Jadi gini, di sini itu biasanya kita sudah ada nih bahannya. Ini bahan atasan. Jadi nanti kita jahit lagi. Oh ini di sini gitu? Iya. Tapi ya maksudnya disesuaikan, makanya misalnya kalau customernya berhijab, biasanya kita bikinnya lengan panjang. Tapi kalau misalnya customernya pengen lengan pendek dan perut kelihatan, kita bikinnya kayak gitu. Jadi nanti ini didesain lagi nih, cuman bahan dari si sarinya udah ada. Dan ini peminatnya juga banyak di Indonesia? Banyak. Oh. Bollywood lovers tuh banyak banget loh di Indonesia. Oke. Iya. Karena kan dikenalnya dari Antv, ya nggak sih? Iya. Rating tertinggi ya kan di Antv, jangan lupa nonton Antv ya kan. Dan Begitu. paling banyak pembelinya ada dari India juga nggak sih? Atau mostly semuanya orang Indonesia? Ada orang Indianya. Tapi dia itu pintar kadang, mereka tuh karena udah mungkin berkunjung ke negaranya sendiri kan, mereka tuh kalau udah tahu brand, kayak tadi kamu kan tanya kan sempet ini kok Biba ya mereknya, apakah memang Biba? Jadi si Biba, kayak salah satu yang merek yang bagus tuh si Biba tadi tuh, dia di sana bagus, jadi kalau udah tahu nih ini brandnya Biba, oh mereka berani beli karena mereka udah tahu nih bahannya pasti bagus, kualitasnya bagus gitu loh. Tapi sempat ada yang diekspor juga nggak sih? Yang apa? Pakaiannya atau aksesoris segala macam. Di apa? semuanya. Ekspor. Diekspor, ke negara lain? Iya betul. Oh udah banyak, Udah banyak, sejujurnya kan? iya udah. Jadi kemarin terakhir aja sempat ke Malaysia. Pas aku di Indo sempat ngurusin tuh ke Malaysia. Terus sempat Kazakhstan. Itu tuh orang Indo sih sebenarnya. Dia kerja di KBRI di Kazakhstan ya kalau nggak salah. Terus ke Belanda pernah juga. Terus Singapura pernah. Singapura sempat 3-4 kali. Malaysia juga sempat beberapa kali. Wah. Tuh, jadi Lumayan memang banget ya, sebenarnya dan menjanjikan ya sebenarnya kalau dilihat-lihat. Kan Bun mau jadi resellernya? Ayo mari bergabung. Oke, Nita, tipsnya sendiri untuk pelaku usaha mikro nih untuk jualan di Instagram ataupun e-commerce lainnya gimana sih? Oke, sebenarnya tipsnya ya. Pertama itu harus jual barang sesuai dengan barang aslinya. Jadi kalau yang aku lihat itu kan suka banyak tuh meme-meme ya di sosial media kayak di foto begini, datangnya cuman apa gitu kan istilahnya. Ya, nah makanya kalau aku jualan nih jujur ya, kalau nanti kalian mampir ke lapak aku di Instagram, walaupun sebenarnya kerjanya jadi capek, tapi aku tuh nge-reviewin satu-satu. Oh, dikasih lihat ya, bener-bener. Jadi aku ke kaca kadang, atau enggak misalnya ntar ada orang yang dari depan aku kayak nge-reviewin bajunya apa segala macam. Jadi kadang ada orang juga yang even aku udah pakai aja suka nggak percaya gitu bahannya tuh emang sebagus itu kayak atau apa. Jadi bener-bener aku kayak ya memang kayak gini bahannya gitu, kayak di videoin. Jadi supaya orang tuh tahu gitu kalau gambar yang difoto sama gambar ya aslinya nanti tuh didapetnya ya memang sesuai lah gitu. Nama Instagram untuk ini apa nih? Tadi belum Vinita.official. Vinita.official. Nah, kalian kalau yang mau bisa cek ya langsung ke Vinita Official. Iya. Terus mungkin yang lainnya lagi ya harus responsif juga kali ya, karena kan namanya juga kita dagang di online gitu kan. Kompetitif ya sama pelaku usaha yang lain juga. Harus fast respon, terus juga pengiriman harus cepet. Apalagi kalau kayak di Shopee udah buka gitu kan mereka suka banyak kasih review tuh. Ya kan, dan kita sebenarnya butuh review-review mereka kan. Jadi kita harus kasih servis yang bagus lah ke mereka. Dan jangan galak-galak Bun ya di online, walaupun kita tuh kadang admin tuh mungkin ngerasanya orang kan nggak tahu kita siapa gitu, tapi sebenarnya kalau dilihat-lihat tuh customer tuh lebih suka juga sama admin yang ramah. Kayak misalnya kita kasih senyum, kasih hati-hati, kasih apa gitu, kayak mereka kayak lebih happy gitu loh, kayak ngerasa oh ini adminnya ramah gitu. Ibaratnya responsif dan juga ramah. Betul. Supaya pelanggan nggak kabur. Nggak kabur, Bener betul. Dan yang pastinya trust sih, karena kan namanya jualan online kita nggak tahu siapa yang dagang atau apa kan.
sebenarnya kayak duit kita udah ditaruh nih, sebenarnya kan kayak resiko juga tinggi kan. Ya itulah, kita harus ngebangun trust juga sih. Oke, tadi kan bilang brandnya namanya Vinita. Otomatis ada makna dong di balik itu. Biasanya sebuah brand Ada visi, misinya, atau segala macam filosofinya. Ada filosofinya ya. Baik. Mau tahu filosofinya apa? Mau tahu dari Vinita itu? Iya, Vin dan Nita. Iya, udah itu doang, nggak ada lagi, sumpah. Oke. Orang kalau nanya Vinita apa tuh, kagak ada, udah penggabungan aja Vin sama Nita, udah pusing itu, nggak mau mikir. Sebenarnya kepikirannya tuh ini adalah investasi buat anak. Ya kalau ntar ada anak jadi Vin sama Nita, Vinita udah ini buat toko buat anak gitu kan, mikirnya ya udah gitu aja. Pokoknya anaknya belum ada, ya udah. Iya, kita doain supaya ada. Ya kan nanti. Abis pandemi ya Bun. Berarti nggak bisa lepas ya dari Vin nih. Sang suami. Ya gimana ya mau gimana pun apa ya, ya rezekinya udah di situ ya Bun, ya gimana juga. Ya itu kan nama adalah rezeki. Berarti kan namanya dia sama nama aku ngasih rezeki yang bagus juga buat bisnis ini kan. Dan khususnya pasti para fansnya udah pada tahu, oh Vinita nih, ini pasti mereknya dari Vin dan juga dari Nita. Karena ya brand image-nya udah lama juga sih, maksudnya kayak dari bisnisnya 2016 sampai hari ini. Ya berarti 2016 pas kamu itu dong sama Vin baru ya? nikah ya. Baru nikah terus kayak 2 bulan seudahnya. Aku pulang Indo kan kebetulan waktu itu. Dari cerita yang tadi aku bilang cuma iseng kayak kayak nanya orang ada yang mau bilang berhadiah ya Bun. Makanya itu dia Bun. Gitu. Selanjutnya doa dan harapan dari Nita sendiri nih. Bagaimana untuk kedepannya, terus kemudian untuk bisnisnya juga seperti apa? Yang pasti sih sekarang pengennya ya COVID selesai dulu lah ya. Amin. Udah capek banget kayak diem di rumah terus, tapi ya mau nggak mau juga maksudnya ya memang harus seperti itu keadaannya pada saat ini. Mudah-mudahan ya COVID selesai, terus juga keadaan di dunia ini semakin membaik, ekonomi juga semakin membaik. Yang mungkin pada nggak ada kerja, mungkin secepatnya dapat kerjaan lagi, karena kan juga jadi banyak yang di PHK juga kan karena COVID ini. Bisnis-bisnis dilancarin, terus juga pokoknya mah itu dulu deh. Sebenarnya aku lebih berharapnya COVID-nya beres dulu, karena kalau udah COVID beres kita bisa berplanning ke depannya gitu. Nah, untuk Nitanya sendiri ke depannya akan ada cita-cita atau harapan yang ingin dicapai selanjutnya? Ya yang pasti kan mungkin mau buat bisnis F&B atau segalanya gitu? Ya ntar pasti akan opportunity pasti akan ada aja ya, cuman kan semua kan harus difikirkan dengan matang ya, modalnya juga nggak kecil ya Bun, ya kan? Itu kan juga harus ada modal, harus ada kesiapannya dari semuanya. Jadi ya mudah-mudahan sih ya bisnis, terus karir semua dilancarin aja sih. Terima kasih Nita atas perbincangannya, seru sekali ya, dari mulai klarifikasi, terus tanya-tanya jawab yang lainnya tentang kebudayaan India juga, sampai bisnis yang saat ini menjanjikan ya. Dan kalian mungkin bisa beli nih di Vinita Official ya. Harus. Jadi yang tadi aku tampilin itu cuma sebagian aja, yang lebih komplit yang lagi ada di Instagram. Itu komplit banget, kalian bisa cek aja di sana. Oke, kita akan lanjut ke informasi selanjutnya dan say thanks juga untuk Nita. Terima kasih banyak. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Nah, selain serial Mahabharata yang booming, sekarang kita mau bahas Utaran yang gak kalah boomingnya. Siapa di sini yang pecinta Utaran? Utaran ini pernah tayang 2016 lalu dan kembali ditayangkan di Antv. Antv Lovers, perjalanan serial Utaran memang sangat panjang. Tahu nggak sih Antv Lovers, di negara asalnya serial ini bertahan sampai 6 tahun. Kalau di Indonesia mungkin Utaran ini sejenis dengan sinetron tersanjung ya, yang punya ratusan episode kali ya. Siapa di sini yang mendukung Ica? Siapa juga yang jadi pendukungnya Tapasya? Kalian suka part yang mana sih? Kalau aku pas bagian Ica meninggal. Jadi ceritanya Ratore menangisi Tapasya dan mencari seseorang untuk mendonasikan hatinya. Sedih banget ya. Tapi ternyata Ica sempat tersadar. Walaupun cuma sebentar, Ica berpesan kepada dokter kalau dia mau mendonorkan hatinya untuk sahabatnya itu. Gak ada seorang pun yang tahu kalau yang mendonorkan hati untuk Tapasya itu adalah Ica. Aduh guys, emang banyak banget ya pelajaran yang bisa kita ambil dari sinetron-sinetron India. Tentang pengorbanan, kekeluargaan, dan banyak lagi.
Pokoknya kalian harus terus tonton Antv untuk melihat serial India yang seru lainnya. By the way, kalian penasaran gak sih gimana look dari para pemain Utaran sekarang? Sekian Betis hari ini. Kalau kalian mau tahu sisi lain dari artis-artis India, kalian wajib pantengin Betis, berita selebritis bareng aku Zahra di channel YouTube Antv Klik dan Klik Asik. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Bye!